Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kami. Kali ini kami ingin membuat sebuah video mengenai identifikasi kasus yang dialami oleh guru-guru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya M. Bagir. Nama saya Mutia Nabila. Nama saya Ardina Oktavianti. Nama saya Amalia Putri Maharani. Ya, untuk kasus pertama akan dimoderatori oleh Kardinaiki. Ya, kasus pertama itu ada hebohnya guru mencabuli muridnya sendiri. Nah, aksi pencabulan ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan baru terungkap pada awal Desember tahun 2020. Nah, menurut kalian gimana sih? Siapa mau jawab duluan? Saya deh mau jawab duluan. Menurut saya untuk kasus satu itu guru tersebut melanggar beberapa prinsip. Di antaranya melanggar prinsip profesionalitas karena tidak memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa untuk menjadi guru. Tidak memiliki tanggung jawab, melanggar komitmen seorang guru, dan belum memahami bidang psikologi pendidikan. Seharusnya kalau misalnya dia sudah menjadi guru itu, nggak akan udah minat jadi guru itu nggak akan terjadi hal-hal kayak gitu. Fokus untuk membuat muridnya tuh pintar, terus ngajarin muridnya dengan benar. Terus yang kedua, melanggar kompetensi kepribadian. Karena tidak menampilkan pribadi yang stabil dan berwibawa, tidak menampilkan pribadi yang berakhlak mulia dan tidak dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Karena sejatinya guru merupakan public figure yang tingkah lakunya digugu dan ditiru oleh murid. Kalau misalnya kelakuan gurunya aja kayak gitu, apa yang mau dicontohin ke muridnya gitu kan. Terus bisa terjadi pencabulan kayak gitu, menurut saya karena faktor gaji juga. Kan kalau guru honorer itu gajinya nggak tetap ya, beda sama guru yang PNS atau guru tetap. Gajinya lebih kecil. Nah, jadi karena gaji yang kurang itu mengurangi komitmen guru honorer tersebut untuk menjadi guru gitu. Jadi dia nggak ada ngerasa, oh karena saya digaji besar, saya memiliki tanggung jawab yang besar, jadi dia kurang ada rasa kayak gitunya. Terus solusinya mungkin guru honorer ini harus memiliki gaji yang cukuplah untuk membiayai hidupnya atau bisa setara dengan guru-guru tetap yang lainnya. Terus juga diberikan fasilitas yang sama guru yang lainnya gitu, diberikan pelatihan. Terus habis itu ya pokoknya fasilitasnya harus sama. Terus mungkin karena dia kurang pelatihan guru juga, jadinya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak patut untuk dicontohkan gitu. Itu menurut saya. Ya, kalau saya sih menambahkan sedikit seperti yang Amalia tadi bilang ya, guru tersebut kurang berperilaku sebagai pendidik yang profesional. Karena guru di sekolah itu kan merupakan teladan bagi para murid-muridnya kan. Kalau guru tersebut berperilaku buruk, takutnya akan berdampak juga pada murid-murid itu sendiri. Begitu sih kalau dari saya. Nah, kalau dari saya nih, kan tadi udah dibahas nih, apa sih kompetensi yang dilanggar dari guru yang melakukan hal tersebut. Nah, saya di sini akan memberitahukan bahwa guru ini tuh melanggar kode etik guru Indonesia, yang mana di dalamnya itu guru harus bersikap dan berperilaku baik dan memiliki akhlak yang mulia di masyarakat. Jadi tanggung jawab guru itu tidak hanya pada peserta didik, tapi juga di masyarakat. Dengan adanya kasus seperti ini, berarti guru tersebut tuh telah melanggar kode etik juga, tidak hanya melanggar kompetensi. Sekian dari saya. Ya, terima kasih teman-teman. Lanjut kasus. Selanjutnya saya akan memulai membahas untuk studi kasus kedua, yaitu mengenai perkembangan inovasi yang dilakukan oleh guru pada saat pandemi ini dengan cara menyiapkan program pembelajaran selama 1 jam di radio dengan bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia. Silakan pendapatnya teman-teman. Ya, kalau untuk kasus nomor 2 ya,
Kalau dari saya sih, guru di sini memiliki beberapa kompetisi yang dimiliki ya, seperti kayak pedagogik. Guru dalam kasus ini mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai dengan keperluan siswa. Guru juga memberikan materi apa yang dikuasainya gitu. Jadi dalam kemampuan pedagogik, dalam kasus ini guru sudah sangat baik. Terus juga untuk kemampuan sosial. Di dalam kasus ini guru berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan tidak hanya dalam satu sekolah ya, tentu karena ini kan disiarkan melalui radio, jadi yang menyimak atau yang mendengarkan tidak hanya dari satu sekolah, tapi dari beberapa sekolah. Dan hal ini akan membantu meningkatkan perkembangan pendidikan tidak hanya di tingkat satu sekolah, tapi juga di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dan untuk kemampuan profesional, guru dalam kasus ini dikatakan dapat memberikan materi sesuai dengan yang telah dikuasai. Walaupun hanya terbatas dalam waktu 1 jam, tapi guru-guru ini memanfaatkan betul memberikan materi sesuai yang dia pahami atau dia kuasai. Begitu sih kalau dari saya untuk kasus kedua ini. Ya, saya mau nambahin. Kalau menurut saya, benar yang Mbak Kira udah bilang, kalau misalnya kasus kedua ini udah sesuai dengan prinsip profesionalitas, pedagogik, kepribadian, dan kompetensi sosial. Karena guru ini memiliki minat untuk jadi seorang guru dan memiliki bakat dan panggilan jiwa. Kalau misalnya dia nggak memiliki panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru, saya rasa nggak mungkin sampai niat untuk melakukan hal tersebut gitu ke muridnya. Jadi udah bagus gitu. Terus guru tersebut juga dapat berkomunikasi dengan efektif ke murid sama orang tuanya mengenai permasalahan apa yang dia alami untuk pelajaran PJ ini. Jadinya guru tersebut memberikan solusinya dengan cara yang sudah diceritakan di kasus tadi. Terus guru ini juga memiliki komitmen dan kualifikasi yang jelas dan memiliki tanggung jawab juga gitu. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Ketiga ini berhubungan dengan kompetisi sosial. Nah, kompetisi sosial ini ada memanfaatkan teknologi. Nah, di sini dalam kasus kedua ini, guru telah memanfaatkan teknologi, yaitu radio yang dipilih sebagai media menyampaikan materi kepada murid. Karena radio ini bisa menjangkau ke semua daerah. Itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Ya, dan kayak yang tadi saya bilang ya, untuk solusinya, guru-guru di tingkat sederajat bisa berkolaborasi untuk setidaknya membuat saluran radio atau bekerja sama dengan radio agar memberikan waktu yang lebih banyak. Agar kenapa? Jadi pembelajaran itu dapat selaras dengan kurikulum yang berlaku. Jadi tidak hanya 1 jam, tapi dilakukan dalam beberapa jam itu agar materi yang diberikan juga lebih banyak. Begitu sih untuk solusi untuk kasus nomor 2 dari saya. Baik, terima kasih kepada Amal, Heldina, dan Bagil untuk pendapat untuk studi kasus kedua kali ini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan pada Amal untuk studi kasus ketiga. Nah, untuk kasus ketiga ini ada 2 guru yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan dari Sumeneb. Nah, guru tersebut ini menggunakan Facebook gratis dan dia nyamperin murid-muridnya satu persatu dari rumah ke rumah. Untuk kasus yang ketiga ini, mungkin ada yang ingin memberi tanggapan dan solusi, silakan. Saya akan memberi tanggapannya terlebih dahulu. Menurut saya, untuk kasus ketiga ini, guru ini telah melakukan keempat kompetensi yang ada pada kompetensi guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, pribadi, sosial, dan profesionalitas. Nah, kita dapat lihat nih, guru ini sangat profesional, walaupun terkendala dengan infrastruktur ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, tapi dia tetap menjalankan perannya sebagai guru terhadap murid-muridnya. Begitu juga dengan sosialnya. Sosialnya ini dia memanfaatkan, ada yang memakai teknologi, ada juga yang benar-benar mendatangi atau enggak home visit. Yang mana itu berarti dia itu sudah bertanggung jawab atas sosialnya itu, karena bisa dilihat juga nih dari hal ini berarti dia bertanggung jawab juga di masyarakat. Kemudian untuk kompetensi pedagogik dan kepribadiannya ini sudah
sudah tidak bukan lagi. Soalnya dari kasusnya kita bisa melihat bahwa mereka itu benar-benar menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru. Itu adalah pendapat dari saya. Ya, selanjutnya yang ingin memberi tanggapan. Ya, saya ingin menambahkan pendapat sedikit ya. Benar kata Mutia tadi, udah termasuk guru dalam kasus ini sudah memiliki keempat kemampuan dari kompetensi guru ya. Kalau saya mengutip dari kepribadiannya. Kepribadian dari kedua guru ini sangat yang bisa menjadi panutan bagi kepada muridnya. Kepedulian dari sang guru yang menyambangi setiap rumah dari peserta didiknya merupakan sikap yang positif dan bisa ditiru untuk para muridnya. Begitu sih kalau dari saya. Mungkin Herina mau menambahkan. Ya, kalau menurut saya ini guru itu telah melaksanakan kompetensi profesional yang dimana guru tersebut menyusun strategi belajar dengan cara membawa boneka untuk berinovasi dan membuat permainan agar siswa tersebut mau belajar, dan guru tersebut sudah benar-benar bertugas sebagai guru yang profesional dengan cara mendatangi rumah dan menggunakan aplikasi Facebook tersebut. Itu yang bisa saya tambahkan. Di sini saya juga mau nambahkan nih solusinya. Untuk kedepannya kan kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi kita tidak tahu juga bagaimana siswa akan bersekolah selanjutnya. Untuk kalau bisa di pemerintah lebih care, lebih peduli dengan siswa-siswa yang ada di pedalaman atau daerah 3T, yang mana itu benar-benar sangat membutuhkan pendidikan tapi tidak didukung oleh infrastruktur yang ada di sana. Sekian dari saya. Ada yang masih mau nambahin? Kalau ada, kita tutup diskusi kali ini. Sudah cukup. Nah, ya. Ya, saya rasa diskusi hari ini sudah cukup ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 9.